Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, malam hari ini kita akan memulai ibadah komsel kita ya teman-teman. Sambil kita menunggu teman-teman kita yang belum join, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau saat teduh sejenak, kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, bukan karena ini suatu rutinitas, tetapi kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian, dengan apa kan ku balas. Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mempujikan pujian ini dari dalam dengan segenap hati kita. Sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Berhadapanku hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu,
selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dari panjang hari ini, dari pagi hingga pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah ibadah kami boleh jadi di dalam nama-Mu ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang belum sempat join malam hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kesibukan mereka. Biarlah pada waktu yang akan datang kami semua boleh sama-sama berkumpul untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah siap mau memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita akan sama-sama bersorak-sorai. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah, sekarang hidupku milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, namanya dimulakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
Ya teman-teman, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mau mendengarkan kesaksian dari saudari kita. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Oke, sebelum saya kesaksian, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai kedengaran kan? Oke, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan sedang menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan sampai saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami.
Jadi kami juga anak-anakmu pada malam hari ini Tuhan, kami beribadah dan kami akan sering melalui kesaksian kami, kiranya kesaksian kami dapat memberkati dan menjadi motivasi bagi teman-teman kami yang lainnya. Dan berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir di Zoom pada malam hari ini Tuhan, apapun kesibukan mereka ataupun mereka ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang waktu kami sharing melalui kesaksian, kiranya Tuhan menolong dan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, salam, selamat malam teman-teman. Salam. Salam. Salam teman. Walaupun kita tidak seberapa ya, sebenarnya ya saya jujur aja ya, lebih baik jujur daripada berbohong, karena kita anak-anak Tuhan, cila hamba Tuhan. Aku disuruh Katime untuk kesaksian, dia tidak menunggu jawaban saya bilang iya dulu. Dia tidak tunggu iya. Katime itu kayak gitu. Kalau dia meminta pelayanan, dia tidak menunggu jawaban kita. Kita mau apa enggak? Ya. Gantung. Dia bilang, dia kamu kesaksian ya. Ya. Saya belum jawab, dia bilang ya. Jadi yang menjawab sendiri, dia yang memberikan pertanyaan, yang menjawab sendiri. Ya makanya saya bingung jadinya. Ya, teman-teman, bukannya menolak ya. Cuma ya, udah berapa kali. Dan saya rasa bukan hanya sama saya, sama Nidi juga kayak gitu, sama Nidi dan sama Ella juga kayak gitu. Tapi ya saya suka karena banyak teman-teman kita yang sering menolak pelayanan hanya gara-gara alasan ini dan itulah, padahal sebenarnya mereka bisa pelayanan. Nah, sebenarnya kemarin saya nggak siap ya, karena ada beberapa hal, ada beberapa kendala ya, tapi ya karena saya sudah pernah sudah pernah berjanji juga, Tuhan apapun saya akan melakukannya, Tuhan apapun yang terjadi saya akan melayanimu. Ya, saya kesaksian pada malam hari ini. Biasa di jempol kalian dong. Ya, saya kesaksian pada malam hari ini tidak lama ya teman-teman, karena ya kalau kita menceritakan tentang kasih Tuhan itu tidak akan habis waktunya, karena dari awal kita sudah memang hidup di dalam Tuhan, terus kita sudah disertai oleh Tuhan, kita sudah dipimpin oleh Tuhan hingga sekarang. Kalau misalnya kita cerita tentang kasih Tuhan dari awal sampai akhir, itu tidak akan selesai. Ya, tetapi yang pentingnya, yang dapat memotivasi kita, yang dapat memberkati kita, apa yang perlu kita kembangkan. Ada satu hal, saya orangnya banyak rencana ya teman-teman. Saya orangnya tuh paling banyak rencana, sama kayak bapak saya. Ya, jadi apa-apa tuh rencana ini dan itulah, padahal belum sampai waktunya, padahal belum kalau misalnya rencana saya mau ini, misalnya aja lah, contohnya saya mau jadi seorang pendeta gitu loh, saya mau jadi pendeta. Nah, mau jadi seorang pendeta tanpa ada tindakan, tanpa kita meminta pertolongan Tuhan, itu tidak bakalan jadi. Dalam beberapa minggu yang lalu, saya tidak kesaksian, saya tidak mengambil yang jauh-jauh, saya mengambil kisah kehidupan saya yang dari minggu lalu. Ya, ini kesaksian yang sangat mengerikan ya. Sebelumnya, saya sudah ada rencana kalau memang saya mencari kerja. Dan puji Tuhan sekarang karena dukungan doa dari teman-teman semua, saya sudah mendapat kerja. Dan ketika saya sudah diterima di tempat pekerjaan, tahu apa yang ada di dalam pikiran saya? Nanti kalau saya sudah dapat kerja, saya dapat uang, saya menyekolahkan semua adik-adik saya. Terus yang kedua, kalau saya sudah kerja, saya dapat uang, saya akan membahagiakan kedua orang tua saya.
Terus yang ketiga, kalau saya sudah kerja, saya dapat uang, saya akan membangun rumah walaupun tidak besar, rumah orang, karena sekarang rumah kami dalam pembangunan teman-teman, dan saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan mau membebani orang tua saya untuk membayar pembangunan rumah. Saya pernah berpikir begitu, padahal saya belum bekerja, memang sudah diterima, tapi saya belum bekerja. Ya, Nio bakeda so nama da silai bah bunohi mene nama mono keguna bedanya ba woli kudo nano oya kudo danya ba woli babi lang fan game nya bah bunohi ya, itu ibaratnya diriku seperti itu ya, tanpa saya sadari dengan rencana saya tidak melibatkan Tuhan, dengan ogah-ogahnya diri saya mengatakan begini, sampai-sampai saya menolak pelayanan dari Komsel Elroy NYG. Itu saya menolak, teman-teman. Saya menolak gara-gara hari Kamisnya saya diterima kerja, terus Rabu depannya saya diminta untuk pelayanan. Nah, saya kan sudah masuk kerja mulai Seninnya. Saya bilang, saya nggak bisa pelayanan Kak, karena saya ada pekerjaan, saya ada kerja dari pagi sampai malam. Jadi kebetulan saya nggak bisa datang, saya nggak bisa ikut pelayanan. Oke, fine. Mereka bilang nggak apa-apa. Dan kebetulan pada saat saya sudah diterima di tempat kerja, itu pas hari Lebaran. Jadi ya untuk sementara saya kerja di donatur yang tempat saya tinggal sekarang kemarin itu di PAUD Indonesia Bersyukur yang di tempat Katime. Kami kerja di situ, saya sama Besti Nindi. Katime nggak bisa ikut karena Katime dalam keadaan sakit. Ya. Pada saat saya menolak pelayanan pada hari Rabu, saya menolak pelayanan hari Rabu, teman-teman. Dan tahu-taunya hari Jumat saya kecelakaan sama Besti Nindi. Gara-gara saya menolak pelayanan. Dan begitu banyak pelayanan yang saya tolak, gara-gara saya sudah diterima di tempat kerja, dan saya mengatakan ketika saya capek, saya tidak bisa pelayanan. Padahal saya lupa dengan rencana saya dan saya lupa dengan Tuhan. Hanya gara-gara pekerjaan. Ya. Kita harus tahu, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dengan Tuhan, kita jangan main-main lagi. Ya. Ketika saya sudah menolak pelayanan dan saya diberikan jadwal lagi untuk renungan pagi Jumatnya, saya bilang saya nggak bisa lagi Kak. Itu masih di komsel yang sama, komsel Elroy NYG. Saya bilang saya nggak bisa Kak karena saya memang kerja, terus saya nggak ada waktu untuk menyiapkan itu semua. Mereka bilang ya udah nggak apa-apa. Tahu-taunya ketika saya berangkat kerja, saya sama Besti Nindi, saya mendapat kecelakaan. Ya, kami disenggol mobil dan ketika berangkat itu, ya kami mengatakan bahwa nanti kita inilah, kita itulah, kita inilah. Ya, memang kalau manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kadang kita sebagai manusia, rasa sombong kita itu melebihi, bisa dibilang melebihi diri kita lah. Ya, makanya ketika Tuhan benci dengan kesombongan, Dia menegur. Ya, Dia menegur dengan cara apapun. Ya, dan saya sarankan kepada teman-teman, ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita jangan menganggap itu ujian. Saya bilang kepada Besti Nindi, sabar ya Besti, ini ujian. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah teguran, karena kita sebagai manusia terkadang terkadang lebih mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Ya. Dan ketika saya jatuh, teman-teman, kecelakaan, ya puji Tuhan banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang menolong. Ya, saya bersyukur dan saya bilang ke Tuhan, saya minta maaf Tuhan, mungkin karena saya sudah menolak pelayanan, terus rencana saya terhadap ini dan itulah saya buang jauh-jauh. Memang manusia boleh berencana, tetapi kita harus tahu tujuannya untuk apa dulu. Ya teman-temannya, saya cuma mau menegaskan satu hal. Kalau kita ditegur sama Tuhan, kita harus membedakan, kita jangan menganggap itu ujian. Kita harus membedakan ujian dan teguran dari Tuhan. Ya, ujian itu mungkin dua-duanya memang bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan.
Karena teguran dan ujian memang hampir sama. Ya, ketika kita ditegur sama Tuhan, kita akan bisa menjadi lebih baik. Dan ketika juga kita mendapat ujian dari Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Ya, kita harus tahu itu teman-teman. Saya tidak bisa kesaksian panjang-panjang karena kemarin sebenarnya berapa kali Kak Timi meminta saya untuk kesaksian ya. Saya bilang, Kak, saya tidak ada kesaksian yang wow yang saya saksikan gitu loh. Karena ya kalau misalnya kita bicara tentang kasih Tuhan, semua orang bisa mengalami. Nah, Kak Timi bilang begini, ya memang kamu harus kecelakaan dulu, kamu harus mati dulu, terus kamu bangkit baru kamu kesaksian. Dia bilang gitu. Nah, saya sudah kecelakaan. Dia bilang kemarin kamu sudah kecelakaan deh, jadi sekarang kamu kesaksian. Dia bilang begitu teman-teman. Kak Timi jahat sekali. Ya, tapi ya tidak ada kesaksian yang begitu ini saya sampaikan karena saya juga tahu bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bilanglah kita hamba Tuhan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, tentunya kita tahu apa yang perlu kita lakukan terhadap Tuhan. Dan intinya kita jangan main-main karena kita jangan main-main dengan Tuhan karena konsekuensi dari Tuhan itu itu bukan main-main. Kalau misalnya kita main-main dengan Tuhan dan konsekuensi dari Tuhan juga nggak main-main. Ya, hanya gara-gara saya menolak pelayanan, saya hampir mati di jalan sama Besti Nindi. Sampai dia kaget kok saya nggak sadar sampai berapa menit. Ya, dan saya sadar di situ ketika saya menyerahkan hidup. Kita sudah menyerahkan hidup kita dengan Tuhan. Yang mengendalikan hidup kita itu bukan kita lagi teman-teman, itu Tuhan. Ya, makanya saya bilang jangan pernah main-main dengan perintah Tuhan, jangan pernah main-main kalau jadi pemimpin kita. Kalau kita sudah meminta Tuhan untuk memegang kendali hidup kita, ya kita jangan membuat Tuhan itu seperti teman kita, ya kita seenaknya. Jadi kalau Tuhan menegur kita itu nggak main-main. Jadi apa yang sudah saya alami itu saya sendiri sadar dan saya bilang Tuhan apapun yang terjadi kalau misalnya saya diminta pelayanan, makanya kemarin pas ketika meminta saya untuk kesaksian dan saya bilang dalam hati saya sudah menolak berapa kali dan jangan sampai saya mengalami hal yang sama lagi. Ya. Jadi kedepannya apapun kepada teman-temannya, kita sebagai hamba Tuhan, jangan karena kita sudah sekolah teologi, jangan karena kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita mengabaikannya begitu saja. Ya, tentunya dari awal ketika kita masuk sekolah teologi, kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Tapi kenapa ketika kita sudah selesai, kita sudah dalam masa perkuliahan, kita tidak mau menjalankan pelayanan kita tidak mau menjalankan tugas kita. Ya, kita harus tahu itu. Ya, teman-teman, ada 2 poin yang penting pada malam hari ini. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dengan Tuhan, kita jangan pernah main-main. Karena konsekuensi dari Tuhan juga nggak akan main-main. Dan yang kedua, kita jangan pernah menganggap teguran adalah ujian adalah teguran. Kita harus dapat membedakan itu. Jadi kita jangan seenaknya, ini musibah, ini ujian, ini begini, begitulah. Kita harus tahu itu. Oke teman-teman, sekian saja kesaksian saya. Karena saya sudah bilang tadi, tidak ada kesaksian yang begitu wow. Ya, karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Itu aja yang saya sampaikan. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami telah mendengar kesaksian, kiranya kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat memotivasi kami untuk terus menjadi orang-orang yang mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita akan menyanyikan satu lagu judulnya Jadikan Aku Rumah Doamu. Kita akan nyanyikan refnya saja.
Jadikan aku Tuhan atas nama Tuhan kata namanya sekarang ke tempat kudus Tuhan di mesbamu kuserahkan seluruh hatiku sekarang dengan urapan yang baru agar aku lebih lagi mengenal suara jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Baik teman-teman, sebelum kita naikkan doa syafaat, mungkin ada pergumulan dari teman-teman, dipersilakan. Ya, salam, selamat malam dari saya. Saya minta dukungan doa dari teman-teman. Ya, sudah beberapa seperti, ya mungkin sebagiannya sudah tahu teman-teman, bahwasannya sudah beberapa lamaran ya saya mencoba mengajukan pelamaran, tetapi beberapa juga yang tidak lolos. Nah, yang belum ada jawaban ini dari SMP Surabaya, juga dari SMP
eh, Yayasan Sion Blora Jawa Tengah, masih belum ada jawaban. Dan nanti saya coba lagi mengajukan lamaran di tempat lain. Ya, semuanya itu kita kembali ke dalam kehendak. Kalau memang Tuhan mengendaki, ya udah kita bisa mengerjakan sesuatu. Itu saja ya, saya minta dukungan doa supaya semuanya itu bisa. Tuhan berkati semuanya. Dari yang lain, sepertinya tidak ada pergumulan ya. Teman-teman, kita akan menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, apa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami nikmati. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami alami hari ini. Baik buruknya keadaan kami hari ini, kami bersyukur karena Tuhan tetap setia untuk mengasihi kami. Sebelum kami menaikkan setiap doa dan pergumulan kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala pelanggaran dosa yang sudah kami lakukan, yang telah melukai hati Tuhan. Tutur kata, sikap, tindakan, dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, yang Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang terus menolong dan memampukan kami untuk melawan dosa, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan gambar. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh bersekutu bersama dengan anak-anak muda, secara khusus di Komsel Timotius NYG. Kami bersyukur persekutuan ini boleh berjalan semua karena kasih setia Tuhan. Dan tanya kami mau membawa setiap doa dan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Kami berdoa secara khusus untuk komsel kami, Komsel Timotius NYG. Kiranya Tuhan yang memberkati komsel ini menjadi wadah tempat kami belajar, bertumbuh, dan sama-sama untuk melayani dan memuji Tuhan. Tuhan berkati seluruh pengurus yang ada, berkati dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan setia dan takut Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anggota yang ada di dalam komsel ini, Tuhan Kau memberkati mereka. Mungkin jika ibadah berlangsung, ada begitu banyak teman-teman yang tidak bisa ikut karena berbagai kesibukan, pekerjaan, dan aktivitas yang lainnya. Namun kami percaya Tuhan mengasihi mereka, memberkati mereka sebagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang sudah kami dengar malam hari ini. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan dan memberkati setiap kami, sehingga semakin hari kami juga semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Dan kami dapat menyaksikan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk komunitas NYG dan seluruh komsel-komsel yang lainnya yang sudah dibentuk dan dibangun. Kiranya Tuhan yang memberkati. Yang memberkati seluruh pengurus yang ada, memberkati semua anggota-anggota di dalamnya dengan kasih dan setia Tuhan. Segala program yang sudah direncanakan, terutama dalam merayakan ulang tahun NYG ini nanti, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang diperlukan, dana yang dibutuhkan, kami percaya Engkau Tuhan mencukupi, Engkau Tuhan menyediakannya. Dan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya semuanya dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat ketua kami, Bapak Abdul yang sedang bergumul di dalam lamaran yang sudah diajukan. Mungkin di beberapa tempat sudah ditolak dan saat ini sedang menunggu jawaban lamaran yang sudah diajukan di SMP di Surabaya. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik untuk lamaran ini, dan Tuhan juga yang membuka jalan supaya kakak dapat memperoleh tempat pekerjaan dan pelayanan yang baru. Tuhan menyediakan tempat pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang ia miliki, sehingga ia dapat melayani Tuhan dengan segala talenta kemampuan, bahkan dalam segala kekurangannya ia dapat melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini.
Tentunya setiap kami memiliki pergumulan, meskipun kami tidak bisa mengungkapkannya, namun Engkau Tuhan yang mengerti dan memahami setiap kerinduan dan pergumulan kami. Kami saat ini yang sedang bergumul di dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang terus menolong kami untuk terus kami bekerja dan berkarya bagi Tuhan, sehingga lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dapat menjadi saksi Kristus, dan orang-orang di sekeliling kami dapat melihat ada Kristus di dalam diri kami. Tolong kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat menekuni setiap pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sesuai dengan kemampuan dan talenta yang mereka miliki, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadi berkat orang. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan menyediakan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan dan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi, di dalam tahap akhir perkuliahan mereka. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka ide-ide yang baik, ide yang baru untuk mereka cantumkan di dalam karya ilmiah mereka, dan apa yang mereka kerjakan, skripsi mereka, Tuhan, dapat menjadikan Engkau yang mencukupi, menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan mereka. Mereka yang saat ini masih berjuang di dalam bangku perkuliahan, pendidikan, Tuhan, Engkau yang menolong mereka, berkati mereka dengan hikmah dan kecerdasan yang dari Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat keluarga kami masing-masing, baik yang di kampung halaman maupun yang di perantauan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong, menjaga, memelihara, dan melindungi mereka. Berkati keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau yang mencukupi keperluan dan kebutuhan mereka. Sekalipun ada begitu banyak kami yang jauh dari keluarga, namun kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dan seluruh pemimpin yang ada, berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Mereka mampu memimpin bangsa dan negara ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan seluruh warga negara Indonesia dapat menikmati ketentraman dan kedamaian di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terlebih kami berdoa buat orang-orang yang berkekurangan, fakir miskin dan yatim piatu. Siapapun mereka ya Tuhan, kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, namun di seluruh penjuru dunia ini Engkau tahu. Tuhan, Engkau yang menolong dan mengasihi mereka. Tuhan, berkati kami juga agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kasih dan penghangatan bagi orang-orang. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.